Virus pertama yang menggelincirkan seorang makhluk yang dulunya dimuliakan di sorga, kemudian dia dicap durhaka dan diusir dari sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada seluruh penduduk surga untuk sujud kepada Adam, menghormati seorang makhluk yang baru diciptakan, menghargai orang lain yang baru diciptakan. Fasajadu, semuanya sujud, semuanya hormat, semuanya menghargai, kecuali satu, illa iblis, kecuali iblis. Nah, di zaman modern sekali lagi, virus merasa lebih baik daripada orang lain itu sering muncul. Ciri orang sombong itu adalah ada dua. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, orang yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan mudah meremehkan orang lain. Ini adalah karakter iblis yang terserang virus yang namanya takabur. Terserang virus ideologi, dia sulit keluar dari logosentrisme ideologi itu. Kepalanya sudah dicengkram, dicekoki, sulit menerima tawaran-tawaran kebenaran dari orang lain. Kita ingat dialog antara seorang ibu dengan Nabi Nuh di dalam sebuah tafsir. Wahai ibu, seandainya kamu hidup di sebuah zaman yang umatnya umurnya hanya 60 tahun, apa yang akan kamu lakukan? Masa iya ada umat yang umurnya hanya 60 tahun, hanya beberapa hari saja, wahai Nabi Nuh. Jadi 60 tahun usia kita itu dianggap beberapa hari oleh sang ibu ini. Dalam usianya yang beberapa hari itu, wahai Nabi Nuh, apakah mereka masih sempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Nabi Nuh? Iya, justru mereka sangat senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata umat yang umurnya 60 tahun itu masih rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam waktu yang sesingkat itu mereka suka mengumpulkan dunia? Nabi Nuh menjawab, iya, mereka setiap hari menghabiskan waktunya untuk selalu mengejar kehidupan dunia. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, innallaha yubghitu, sesungguhnya Allah itu sangat benci kulla alimin bid dunya, orang yang pintar hanya mengurus dunia, wa jahilin bil akhirah, dan dia bodoh dalam urusan akhirat. Ini kritik kepada kita yang selalu menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya hanya mengurus urusan dunia. Kita lupa bahwa kita masih punya masa depan di akhirat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, mengawali ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini, saya mengajak jamaah sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus selalu memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Karena rasa syukur kita itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, famay yashkur, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukur itu yashkuru li nafsi, akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Oleh karena itu, semakin kita rajin bersyukur, maka
Allah akan semakin percaya kepada kita untuk terus memberikan segala nikmat-nikmatnya kepada kita, karena kita mampu bertanggung jawab, bisa menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sangat baik dalam rangka untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah berjanji bagi mereka yang selalu bersyukur. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti kami berikan, kami tambahkan nikmat-nikmatku itu kepadamu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita akan selalu mengingatkan agar kita itu benar-benar menjadi hambanya yang bersyukur. Kita buktikan pada siang hari ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, semua kita hadir dalam rangka untuk beribadah, memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, semua kita yang hadir pada siang hari ini tentunya berharap semoga apa yang akan kita laksanakan pada siang hari ini mampu mempertahankan kita untuk tetap istiqomah di jalan iman, di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, di awal khutbah saya membacakan satu ayat yang sangat populer, sering dibacakan oleh para khatib, oleh ustadz kita, oleh kiai kita. Saya bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna, janganlah kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam kondisi berislam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk benar-benar bisa menjaga keimanan kita kepada Allah. Mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Tidak sekedar diucapkan dalam setiap kesempatan, tapi kita akan buktikan bahwa kita bisa menjaga iman kita, kita bisa menjaga ketakwaan kita, dan kita akan menghadap Allah dalam kondisi Islam, menyerahkan diri sepenuhnya hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, seperti yang saya katakan, memang tidak mudah mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menyadari kita ini hidup di zaman modern. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, terutama kenikmatan dunia yang bisa mengganggu istiqomah kita untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an kita diminta untuk waspada kepada beberapa hal yang berpotensi mengganggu istiqomah kita untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita perlu mewaspadai sifat takabur, sifat sombong. Sifat takabur ini dalam sejarah ketaatan seorang makhluk kepada Tuhannya menjadi virus pertama yang menggelincirkan seorang makhluk yang dulunya dimuliakan di sorga, kemudian dia dicap durhaka dan diusir dari sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat cerita yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama, dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada seluruh penduduk sorga pada waktu itu untuk sujud kepada Adam, menghormati seorang makhluk yang baru diciptakan, menghargai orang lain yang baru diciptakan bernama Adam. Fasajadu, semuanya sujud, semuanya hormat, semuanya menghargai, turut
taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu. Siapa itu? Illa iblis, kecuali iblis. Iblis sebagai salah satu penghuni sorga adalah satu-satunya makhluk yang menolak kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala dan menolak untuk menghargai, menghormati orang lain. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita perlu berwaspada dengan virus ini. Biasanya virus ini muncul ketika ada di dalam hati dan pikiran kita itu merasa lebih baik daripada orang lain. Kita akan buktikan. Di dalam ayat yang lain Allah bertanya kepada iblis tentang apa yang menyebabkan kamu itu tidak mau hormat, menghargai yang bernama Adam itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Apa sih yang menyebabkan kamu itu tidak mau taat dengan apa yang aku perintahkan? Aku perintahkan kepadamu sebuah kebenaran untuk menghargai orang lain, sesama makhluk yang baru diciptakan. Kenapa kamu menolak itu? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu. Aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau ciptakan dia itu dari tanah. Secara fisik aku ini lebih baik daripada Adam. Untuk apa aku hormat, untuk apa aku menghargai, apalagi sujud kepada Adam. Jamaah yang berbahagia, ini adalah virus pertama yang menggelincirkan seorang makhluk yang dulunya dimuliakan di sorga, akhirnya dicap durhaka oleh Allah, diusir dari sorga. Kita perlu berwaspada dengan ini, karena di zaman modern sekali lagi virus merasa lebih baik daripada orang lain itu sering muncul. Biasanya muncul kalau kita merasa lebih baik karena jabatannya, karena status sosialnya, karena hartanya, karena ilmunya, karena merasa alim, merasa berpendidikan tinggi. Kemudian dia enggan untuk menghormati orang lain, cenderung meremehkan orang lain. Oleh karena itu ciri orang sombong itu adalah ada dua berdasarkan ayat ini. Apa itu? Disebutkan dalam sebuah hadis, sombong itu adalah batarul haq wa gamtun nas. Orang yang menolak kebenaran, wa gamtun nas, dan mudah meremehkan orang lain. Kita lihat sosok iblis. Dia menolak kebenaran perintah Allah, rusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia menolak kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia meremehkan orang lain yang baru diciptakan, yang mungkin belum sukses, yang mungkin biasa-biasa saja, sementara dirinya merasa paling terhormat, paling terpandang, paling kaya, paling alim, sering ke masjid. Dia meremehkan orang lain, tidak mau menghargai orang lain. Ini adalah karakter iblis yang terserang virus yang namanya takabur itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita patut berhati-hati, karena virus takabur ini tidak hanya akan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, virus takabur ini juga akan merusak hubungan kita dengan sesama kita, sesama manusia, sesama umat Islam. Karena meremehkan orang lain, rusaklah hubungan antara iblis dengan Adam sampai keturunan Nabi Adam. Dalam sebuah ayat iblis bersumpah dia akan menggoda seluruh anak keturunan Adam untuk mengajaknya kelak di neraka jahanam. Jamaah yang berbahagia, ini adalah permulaan pertama permusuhan abadi antara seorang makhluk bernama iblis yang dulunya dimuliakan di surga dengan Adam yang baru diciptakan itu. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi kita perlu berwaspada dengan virus ini, karena virus ini bisa menyerang siapapun tanpa gejala. Setiap kita sangat mungkin di hati dan pikiran kita terbersit
ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada dia. Jamaah yang berbahagia, kita ini belum menjadi penduduk sorga. Iblis itu sudah pernah menjadi penduduk sorga, tapi dia terserang virus itu. Sementara kita yang masih bercita-cita masuk sorga sangat perlu, bahkan harus lebih waspada. Iblis saja yang pernah dimuliakan di sorga saja terserang virus itu, apalagi kita di dunia ini yang masih bercita-cita ingin masuk sorga. Jangan sampai virus kesombongan ini akan mengganggu kita untuk melangkah ke sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu berhati-hati dengan virus ideologi. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi event pemilihan-pemilihan. Akan ada banyak tawaran-tawaran yang sifatnya ideologis atas nama kepentingan. Dan ini sangat mengganggu sikap istiqomah kita untuk selalu bertakwa, berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah ayat Allah mengingatkan kepada kita ketika Rasulullah mengajak, para nabi mengajak agar beriman dengan apa yang Allah turunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Qalu, mereka kemudian menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna, tidak, kami sudah merasa cukup dengan apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kami, oleh tokoh-tokoh kami. Awalau kana abahum, walaupun mereka nenek moyangnya itu, tokoh-tokohnya itu, la yaqiluna syai'an, tidak tahu apa-apa, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Jamaah yang berbahagia, kita perlu berhati-hati dengan ideologi. Karena pada prakteknya, pada kenyataannya, ideologi ini mampu mengeluarkan kita yang semestinya kita mau mendengarkan apa yang difirmankan Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi karena terserang virus ideologi, dia sulit keluar dari logosentrisme ideologi itu. Kepalanya sudah dicengkram, dicekokin, sulit menerima tawaran-tawaran kebenaran dari orang lain. Jamaah yang berbahagia, saya kasih contoh supaya mudah. Seandainya kita misalnya menjadikan Islam ini sebagai ideologi, berarti kita harus siap menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin, ibarat air laut yang luas itu. Kita ambil satu ember, kita bawa menjadi menu ideologi kelompoknya dan golongannya masing-masing. Kita lihat bagaimana mereka begitu sangat fanatik dengan Islam yang satu ember yang dia bawa di golongannya sendiri. Dan dia tidak akan mau untuk menerima Islam-Islam di lautan lepas sana yang sangat luas itu. Dia hanya mau menerima Islam yang satu ember yang baru dia ambil dari Islam yang sangat luas, yang rahmatan lil alamin di laut itu. Jamaah yang berbahagia, memang dalam studi ilmu ideologi, dalam kritik ideologi, itu ideologi memang identik dengan keakuan. Dia hanya mengakui dirinya sendiri dan golongannya, dan sangat sulit untuk menerima orang lain, pendapat orang lain, mazhab orang lain di luar dirinya dan golongannya. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tuqallabu wujuhuhum. Ingatlah tatkala nanti di neraka wajah-wajah mereka dibolak-balikkan. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada sebuah hari, di suatu hari nanti di neraka akan dibolak-balikkan wajah-wajah mereka. Yaquluna, mereka yang dibolak-balikkan wajahnya di neraka itu kemudian berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul.
Seandainya kami dulu itu taat kepada Allah dan Rasulnya, katanya. Wa qalu, dan mereka kemudian berkata, Rabbana inna ata'na sadatana. Wahai Tuhan kami dulu kenapa hanya taat kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada tuan-tuan kami, kepada tokoh-tokoh kami, wa kubora'ana, dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabil, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami itu kemudian menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim, berikan tokoh-tokoh kami itu, berikan pembesar-pembesar kami itu, tuan-tuan kami itu, di'faini, 2 kali lipat minal adab, dari adab yang kami terima saat ini, wal anhum, dan laknatlah mereka laknan kabir, dengan laknat yang sangat besar. Jamaah yang berbahagia, cerita ayat ini memberikan gambaran kepada kita, nanti di neraka itu akan ada penyesalan dari mereka-mereka yang menjadi pengikut yang terlalu membabi buta, mempertuhankan apa yang diucapkan oleh tokoh-tokohnya sendiri. Kalau benar, kita akan bersama-sama mereka masuk ke sorga. Tetapi kalau salah, kita akan bersama-sama masuk bersama mereka ke neraka. Dan akan terjadi dialog seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka menyesal karena terlalu membabi buta mengikuti pendapat tokohnya. Seandainya kami bisa kembali mengikuti apa yang Allah turunkan dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, penyesalan itu muncul justru di neraka ketika mereka berkumpul. Ternyata tokoh-tokohnya dengan pendapat-pendapatnya, dengan mazhabnya mereka tidak mampu membawanya ke surga, sebaliknya mampu membawa ke neraka. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita perlu berhati-hati dengan virus ideologi. Jangan atas nama kepentingan kemudian kita kehilangan akal sehat. Kita tidak bisa ramah lagi dengan orang lain, tidak bisa bersaudara dengan orang lain yang mungkin berbeda golongannya, berbeda partainya, berbeda ormasnya. Jamaah yang berbahagia, kita harus berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita perlu waspada dengan virus wahan. Virus wahan itu disebutkan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Virus wahan itu adalah hubbud dunya, punya kecintaan yang berlebih-lebihan kepada dunia, wa karahiyatul maut, karena sangat cintanya kepada kehidupan dunia, wa karahiyatul maut, dia takut dengan kematian. Jamaah yang berbahagia, umur kita itu nggak panjang. Allah memprediksi umur umatnya itu di dalam sebuah hadis disebutkan, a'maru ummati, umur umatku itu ma baina sittin ila sab'in, rata-rata berada di antara 60 sampai 70 tahun. Ma baina sittin, berada di antara 60 tahun, ila sab'in, hingga 70 tahun. Wa aqalluhum, dan sedikit dari mereka dari umatku itu mayyazidu dalik, yang umurnya bisa melampaui angka 60 sampai 70 tahun. Jamaah yang berbahagia, secara sederhana kita bisa memahami hadis ini. Kita ini di dunia ini enggak lama. Sekarang kita tinggal berhitung diri. Saya umurnya 40 tahunan sekarang. Jatah saya kalau berdasarkan hadis ini tinggal 20 sampai 30 tahun. Mungkin ada yang berumur 50 tahun, berarti jatahnya tinggal 10 tahun sampai 20 tahun. Kalau yang ada umurnya sekarang sudah 60 tahun, dia dapat bonus, diberikan kesempatan untuk bertaubat, memperbanyak amal ibadah sebagai modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu atas dasar apa kemudian kita menghabiskan seluruh tenaga, pikiran, waktu kita hanya untuk dunia saja, dan kita lupa bahwa kita punya masa depan di akhirat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita ingat dialog antara seorang ibu dengan Nabi Nuh di dalam sebuah tafsir. Seorang ibu ini menangis tatkala ditinggal mati oleh
sang anak yang masih dianggapnya sangat muda, sangat sukses, karirnya masih menanjak. Dia menangis terseduh-seduh. Nabi Nuh lewat, kemudian menghampiri. Saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Wahai ibu, apa sih yang menyebabkan kamu itu menangis dan bersedih? Kemudian sang ibu ini menjawab, aku ini baru ditinggal oleh anakku, anak kesayanganku, masih sangat muda, karirnya masih panjang, masa depannya masih cemerlang. Dia sudah meninggalkanku, bagaimana aku tidak bersedih? Nabi Nuh kemudian menjawab, berapa umur anakmu itu wahai ibu? Umur anakku itu baru 300 tahun wahai Nabi Nuh. Umur 300 tahun di masa itu dianggap umur yang sangat pendek. Karena memang rata-rata umur pada waktu itu ratusan tahun. Bahkan Nabi Nuh disebutkan umurnya 1000 tahun lebih, 1050 tahun. Umur 300 tahun anaknya yang disayangi, yang dibangga-banggakan itu meninggal dunia, sehingga patut dia bersedih. Kemudian Nabi Nuh bermaksud untuk menghiburnya dengan mengatakan, wahai ibu, seandainya kamu hidup di sebuah zaman yang umatnya umurnya hanya 60 tahun, apa yang akan kamu lakukan? Sang ibu kemudian menjawab, masa iya ada umat yang umurnya hanya 60 tahun, hanya beberapa hari saja wahai Nabi Nuh? Nyambung dengan hadis yang dibacakan tadi. Usia 60 tahun itu nyambung dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa umur umat Rasulullah Muhammad SAW itu tidak lebih berada di antara 60 sampai 70 tahun. Sampai sang ibu ini heran, masa iya ada manusia umurnya hanya beberapa hari katanya, hanya 60 tahun. Jadi 60 tahun usia kita itu dianggap beberapa hari oleh sang ibu ini. Kemudian sang ibu bertanya, dalam usianya yang beberapa hari itu wahai Nabi Nuh, apakah mereka masih sempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi Nuh? Iya, justru mereka sangat senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, coba kita hubungkan dengan kehidupan kita pada hari ini. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Contoh saja, apakah kita ini sudah setertib-tertibnya melaksanakan kewajiban kita? Kewajiban sholat saja, jangan kewajiban yang lain. Apakah kita ini sudah benar-benar taat dengan kewajiban sholat saja, belum kewajiban yang lain? Atau sebaliknya kita kadang lalai waktu karena kesibukan dunia, dari pagi sampai malam lembur nggak pulang-pulang. Jamaah yang berbahagia, kita ini hanya tertib pada saat bulan puasa, semuanya tertib. Tapi setelah selesai bulan puasa, coba tanyakan, apakah kita ini masih tertib beribadah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita? Jamaah yang berbahagia, ini jawaban Nabi Nuh. Ternyata umat yang umurnya 60 tahun itu masih rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sang ibu ini kembali bertanya, apakah dalam waktu yang sesingkat itu mereka suka mengumpulkan dunia? Nabi Nuh menjawab, iya, mereka setiap hari menghabiskan waktunya untuk selalu mengejar kehidupan dunia. Sekarang faktanya bagaimana? Kita lihat diri kita sendiri, nggak usah lihat orang lain. Coba bayangkan, waktu-waktu kita dari bangun pagi sampai malam, berapa jam kita habiskan waktu kita hanya untuk ngurus, memikirkan kehidupan dunia saja. Sholat 5 menit saja kita kadang-kadang sangat lalai, mudah lalai. Jamaah yang berbahagia, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, innallaha yubghitu, sesungguhnya Allah itu sangat benci kulla alimin bid dunya, orang yang pintar hanya mengurus dunia, wa jahilin bil akhirah, dan dia bodoh dalam urusan akhirat. Jamaah yang berbahagia, ini kritik kepada kita
yang selalu menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya hanya ngurus urusan dunia. Kita lupa bahwa kita masih punya masa depan di akhirat kelak. Jamaah yang berbahagia, ini jangan sampai terjadi pada kita. Kemudian sang ibu mengatakan, apakah mereka juga sering berdebat tentang masa depan mereka, masa depan anak keturunan mereka di dunia? Apa jawaban Nabi Nuh? Iya, setiap hari mereka tidak pernah habis berdiskusi, berdebat tentang bagaimana masa depan keturunan-keturunan. Jamaah yang berbahagia, ini juga terjadi di zaman ini. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita hanya untuk urusan dunia kita sangat serius. Tetapi sebaliknya, apakah kita sangat serius mempersiapkan anak kita untuk kehidupan akhiratnya? Sekolah saja, TK sampai SD berapa tahun? 9 tahun. Tambah SMP 3 tahun, 12 tahun. SMA 15 tahun. S1 4 tahun jadi 19 tahun. S2 2 tahun jadi 21 tahun. S3 3 tahun menjadi 24 tahun. Begitu seriusnya kita mempersiapkan anak-anak kita hanya untuk kehidupan mereka. Tapi kita tidak pernah serius untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depannya di akhirat. Jamaah yang berbahagia, ini kritik kita. Bagaimana kita menjadikan tawazun antara pemenuhan kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat kita. Jamaah yang berbahagia, kemudian sang ibu mengatakan, apakah dalam waktu yang sesingkat itu mereka juga membangun gubuk-gubuk rumah-rumah yang bagus seperti kita saat ini, wahai Nabi Nuh? Apa jawabannya? Bukan hanya gubuk, bahkan istana mereka bangun seolah-olah mereka akan hidup selamanya di dunia. Jamaah yang berbahagia, kita juga lihat bagaimana kondisi kita pada hari ini. Kita itu kalau punya banyak uang, ya, apa sih yang tidak bisa kita penuhi untuk kita miliki? Kalau uang kita sudah banyak di bank, salah satunya larinya adalah beli rumah, investasi alasannya. Apalagi punya pejabat, tidak sah punya pejabat kalau tidak punya rumah di setiap kota yang dia kunjungi. Kalau perlu lengkap dengan isinya, istri kedua, ketiga, dan keempat. Jamaah yang berbahagia, ini yang juga menjadi tesis Karl Marx, tokoh komunisme yang kita paling benci itu. Dia mengatakan, apa itu manusia? Manusia itu hidupnya hanya untuk 2 hal, berputar-putar hanya urusan perut dan di bawah perut. Jamaah yang berbahagia, ini Karl Marx yang kita benci itu pernah memprediksi bahwa manusia itu kehidupannya hanya untuk 2 itu. Tapi kita bantah betapa Islam tidak pernah punya konsep hidup seperti itu. Kita masih punya kehidupan yang abadi. Setelah di dunia, kita punya kehidupan akhirat yang perlu kita pikirkan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk benar-benar istiqomah di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menyeimbangkan antara pemenuhan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Aku qouli hadza wastaghfirul ghafurur rahim. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, menutup khutbah yang kedua, marilah kita bersama-sama menundukkan pandangan sejenak, menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini benar-benar mampu untuk tetap istiqomah di jalan iman, di jalan takwa, di jalan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Faya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrul akbar. Aqimus shalah.